Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'du, qalu subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Di penghujung Ramadan ini, mohon izin kami Abdul Khalik Hasan sekeluarga mengucapkan selamat menyambut Idul Fitri. Mohon maaf atas segala kesalahan baik yang kami sengaja maupun yang tidak kami sengaja. Pada kesempatan yang mulia ini ada satu ayat yang akan kami baca. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qad aflaha man tazakka. Qad aflaha, sungguh betul-betul beruntung. Man tazakka, orang yang dalam kehidupannya melakukan pembersihan terhadap dirinya. Membersihkan diri dalam arti membersihkan dari sifat-sifat kekafiran, membersihkan dari sifat-sifat tercela, dan membersihkan dari segala bentuk macam kemaksiatan. Juga bisa diartikan membersihkan diri dari kotoran-kotoran, hadas kecil, hadas besar, kemudian akan melakukan persiapan sholat. Membersihkan harta bendanya dari hak-hak yang dimiliki, dari hak-hak orang lain, dalam arti mengeluarkan zakat, baik itu zakat mal ataupun zakat fitrah. Dalam menghadapi Idul Fitri ini, paling tidak ada 4 kebiasaan yang sangat biasa kita lakukan. Ada 4 kebiasaan, ada 4 ibadah yang menjadi ibadah andalan kita di malam Idul Fitri dan Idul Fitrinya. Yang pertama adalah menghidupkan malam Idul Fitri dengan takbiran. Yang kedua, menyerahkan zakat fitrah. Yang ketiga, melakukan sholat Idul Fitri. Dan yang keempat, silaturrahim. Dan ada tambahan, menghias rumah, menghias diri, menghias yang lain-lain. Satu persatu akan kami coba terangkan kepada anak-anak kami yang berada di rumah, kepada para alumni, dan kepada para jamaah pengajian-pengajian kami. Takbiran itu biasa kita lakukan setelah matahari tenggelam pada malam Idul Fitri. Ini mengingatkan kita pada sebuah kejadian yang sangat heroik. Seorang Abu Jahal dipenggal kepalanya oleh seorang sahabat yang bernama Ma'zi bin Afrah. Begitu Abu Jahal mati, begitu Abu Jahal bisa dikalahkan oleh Ma'zi bin Afrah, para sahabat semuanya bertakbir, mengumandangkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdah, sadaqa wa'dah, wa nasara 'abdah, wa a'azza jundahu wa hazamal ahzaba wahdah. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah, mukhlisina lahuddin walau karihal kafirun. La ilaha illallah, Allahu Akbar, walillahil hamd. Sebagai bentuk kesukacitaan, sebagai bentuk pengagungan terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kekuatan dan kemenangan kepada sahabat Ma'zi bin Afrah mengalahkan Abu Jahal. Demikian juga malam Idul Fitri itu kita semua disunnahkan untuk mengumandangkan takbir, dalam arti kita merasa bahwa kita telah menang melawan hawa nafsu. Entah skornya berapa, 1-0 atau masih babak perpanjangan, tidak tahu, atau memang menang mutlak. Tapi kayaknya menangnya menang karena dibantu oleh wasit, karena dibantu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang jelas kita telah mampu melakukan
perintah Allah, diberikan kemampuan selama sebulan penuh, sehingga di akhir kita berpuasa, kita mengumandangkan takbir kemenangan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, sebagaimana kemenangan kaum muslimin terhadap orang-orang kafir. Yang kedua, kita mengeluarkan zakat fitrah. Zakat fitrah dikeluarkan, batasan waktunya jangan sampai imam sudah naik khutbah. Sebelum itu kita harus sudah mengeluarkan zakat fitrah. Ini mengajarkan kepada kita bahwa setiap ibadah itu memiliki dua dimensi. Ada dimensi vertikal, ada dimensi horizontal. Ada hablum minallah, ada hablum minannas. Hampir semua ibadah memiliki dua dimensi itu. Contoh, orang melakukan sholat, maka dia akan memulai dengan kata-kata takbir, Allahu Akbar. Habis itu kabiro dan seterusnya. Nanti di akhir sholatnya dia akan menoleh ke kanan, Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah. Itu adalah simbol bahwa orang muslim itu harus mengagungkan Allah dan sering menoleh ke kanan, menoleh ke kiri, ke sekitar, peduli terhadap kanan dan kiri kita, dalam arti memberikan keselamatan. Haji juga begitu. Haji kita awali dengan lillahi ta'ala, dan nanti kita akan disuruh berkorban. Puasa juga demikian. Selama sebulan penuh kita berpuasa, dan diakhiri dengan mengeluarkan zakat fitrah sebagai bentuk kepedulian terhadap kaum fakir miskin, yang dalam bahasa Nabi, tu'matan tuhratan lis-sha'im wa tu'matan lil masakin. Sebagai pembersih bagi orang-orang yang berpuasa. Barangkali dalam berpuasanya ada hal-hal yang kurang pas, ada hal-hal yang bolong, itu bisa ditambal dengan zakat fitrah dan menjadikan ibadah kita itu diterima oleh Allah, zakat fitrah. Di samping itu, hikmah dari zakat fitrah adalah tu'matan lil masakin, sebagai makanan bagi orang-orang miskin, agar esok hari ketika hari raya mereka sama-sama merasakan nikmatnya makanan hari raya. Kita tidak akan membahas panjang lebar tentang zakat fitrah. Mudah-mudahan kita bisa melaksanakan zakat fitrah tentu dengan yang terbaik. Kalau kita biasa makan ke restoran, setiap kali duduk bersama keluarga, bersama kawan-kawan, habis 500.000 misalnya. Alangkah naifnya kalau kita memberikan zakat fitrah hanya sekitar tidak sampai 3 kilo, dan itu pun beras yang murahan. Maka berikanlah yang terbaik sebagai zakat fitrah, sebagaimana selama ini kita makan. Ada yang disebut besok harinya kita sama-sama keluar, karena ini musim pandemi, maka kita Idul Fitrinya di rumah. Seandainya bukan musim pandemi, maka kita keluar berduyun-duyun ke tanah lapang, ada yang ke masjid sebagai bentuk show of force, menunjukkan kekuatan. Inilah Islam. Semua keluar, baik orang yang haid pun dianjurkan untuk keluar untuk mendengarkan khutbah, tapi tidak mengikuti sholat Id. Idul Fitri ini dalam bahasa kami sederhana adalah kemenangan. Jadi seorang itu sudah dianggap menang dan merayakan kemenangan itu. Sebenarnya Idul Fitri ini kalau dalam dunia tasawuf bisa terjadi setiap saat. Tapi bukan Idul Fitri namanya. A'yad, hari raya-hari raya. Hari raya bagi orang-orang sufi yang termasuk dalam kategori murid itu adalah wurudul faqati, a'yadul muridin. Wurudul faqati a'yadul muridin. Datangnya kebutuhan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala itu adalah hari raya bagi seorang murid, bagi seorang yang sedang berjalan menuju Allah, mencari wusul ilallah. Artinya seorang murid itu akan merasa senang apabila kondisinya oleh Allah dibuat butuh kepada Allah, dibuat susah dan butuh kepada Allah.
Lah, saat-saat ini sebenarnya ini adalah hari raya bagi orang-orang yang memasuki dunia tasawuf. Karena pada saat ini tidak ada seorang yang tidak butuh kepada pertolongan Allah. Semua sama-sama mengangkat tangannya. Kalau yang santri, li khamsatun udfi biha harral waba'il hatima al-mustafa wal murtada wa banahuma wal fatima. Semuanya mengharap, butuh akan perlindungan dari Allah. Lah, kebutuhan kita kepada Allah itulah yang disebut hari raya. Sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu yang sejak kecil melayani baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu pernah menyebut bahwa minimal ada 5 hari raya bagi orang yang bagi seorang mukmin. Pertama, beliau dawuh lil mukmin khamsatu a'yad, bagi orang mukmin itu ada 5 hari raya. Pertama, al-awwal kullu yaumin yamurru 'alal mu'min wa la yuktabu 'alaihi dzambun fahuwa yaumun 'id. Setiap hari di mana di hari itu orang mukmin itu sukses berperang dengan setan, sukses berperang dengan hawa nafsu, sehingga pada hari itu tidak dicatat dosa, maka itulah hari raya. Jadi hari raya itu bisa setiap hari datangnya bagi seorang mukmin. Hari raya kemenangan karena dia mampu mengalahkan setan dan nafsunya. Di hari itu dia tidak tertulis dalam lembaran catatan amalnya kesalahan. Yang kedua adalah al-yaumul ladzi yakhruju fihi minad dunya bil iman wa syahada wal ismah min kaidi syaitan fahuwa yaumun 'id. Hari di mana ketika kita keluar dari dunia ini, meninggalkan dunia ini, dalam arti kita meninggal, dan meninggalnya kita itu bil iman. Ini yang mahal sekali, bil iman, dengan keadaan iman. Wasyahadah, kita bersaksi kepada Allah, wal isma min kaidi syaitan, dan pada saat kita meninggal itu kita terjaga dari tipu daya syaitan. Sebab sebagaimana keterangan-keterangan, setiap orang itu akan wafat, maka setan akan datang kepadanya dalam berbagai macam bentuk. Ada yang berbentuk orang tuanya, ada yang berbentuk gurunya, semuanya hanya ingin menggelincirkan si calon mayit itu agar lepas syahadatnya. Lah, orang yang keluar dari dunia dalam keadaan dia masih memegangi kalimat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, dalam arti dia tetap beriman, maka itulah hari raya yang sebenarnya. Mudah-mudahan kita ditakdir seperti itu. Allahumma khtim lana bil iman, Allahumma khtim lana bil islam. Ya Allah, pungkasi kami dengan iman, pungkasi kami dengan Islam. Yang ketiga adalah al-yaumul ladzi yujawizu fihi sirat wa ya'manu min ahwalil qiyamah. Seseorang yang bisa melintasi sirat, melintasi jembatan, kemudian dia aman, selamat dalam melintasi jembatan itu sehingga dia sampai di surganya Allah, maka itu adalah hari raya yang ketiga bagi seorang mukmin. Sedangkan yang keempat, warabi al-yaumul ladzi yadkhulu fihi al-jannah wa ya'manu minal jahim fahuwa yaumun 'id. Ketika seseorang itu di akhirat kelak masuk ke surganya Allah dengan fadl Allah, bukan karena amalnya, dan orang itu diselamatkan oleh Allah dari siksa neraka jahanam, fahuwa yaumun 'id, maka itu adalah hari raya. Dan yang terakhir katanya sahabat Anas bin Malik, al-khamis al-yaumul ladzi yanzuru fihi ila rabbih fahuwa yaumun 'id. Seorang yang ketika saat itu dia diperkenankan oleh Allah, diberi anugerah terbesar oleh Allah, yaitu bisa memandang Allah, maka itulah hari raya yang sangat amat besar. Mudah-mudahan kita bisa menemukan 5 hari raya ini dalam kehidupan kita. Dan yang selanjutnya yang biasa kita lakukan pada saat Idul Fitri itu adalah silaturrahim. Maka karena kondisi seperti ini, kita harus manut kepada apa yang dianjurkan oleh pemerintah. Kita harus mengikuti apa yang dianjurkan oleh pimpinan-pimpinan kita, ulama-ulama kita, ketika mereka beliau membuat keputusan bahwa hari raya ini adalah hari raya di rumah.
sholat Id di rumah, dan tidak ada istilahnya silaturahim fisik, silaturahim bertemu, bersalaman, maka kita ikuti. Toh sekarang silaturahim itu bisa lewat HP, bisa lewat WA. Dan itu adalah dengan arti kita menjaga diri kita. Yang paling penting dari silaturahim itu esensinya adalah kita meminta maaf, kita memohon kepada Allah. Sebab kesalahan kita terhadap Allah insya Allah lebur sudah ketika kita sudah menyelesaikan ibadah Ramadan. Sebagaimana Allah pernah dawuh di depan para malaikatnya, wahai malaikat-malaikatku, semua pekerja pasti ingin upah. Semua orang yang bekerja pasti ingin mendapatkan upahnya. Dan hambaku mereka berpuasa selama sebulan penuh, tentu mereka mengharapkan upah. Ya Allah, mereka mengharapkan upah. Saksikanlah bahwa upah yang saya berikan kepada mereka, saya hapus seluruh dosa-dosa mereka. Makanya ketika orang itu sudah selesai puasa, dia disebut kembali seperti bayi yang baru dilahirkan. Kayaumi waladathu ummu. Dosa-dosanya habis. Itu dosa yang berhubungan dengan Allah. Tapi dosa yang berhubungan dengan manusia tidak bisa dimaafkan kecuali meminta maaf. Inilah pentingnya silaturahim. Maka lewat WA kita mendahului mengucapkan selamat Idul Fitri, kemudian kita mengakui kesalahan-kesalahan kita, kemudian kita memohon maaf, sehingga dalam bahasa kita keseharian adalah kosong-kosong. Saya tidak punya dosa, mereka juga tidak punya kesalahan terhadap kita. Kalau sudah seperti itu, kita betul-betul bisa melaksanakan Idul Fitri yang luar biasa indahnya. Dan yang paling akhir, saya tutup dengan sebuah kisah yang harus menjadi kehati-hatian anak-anakku yang di rumah, para alumni dan juga jamaah, terutama peringatan terhadap kami sekeluarga, bahwa iblis menangis ketika malam Idul Fitri. Tangisannya itu luar biasa melengkingnya sehingga mengundang anak buahnya untuk berkumpul. Di depan pimpinannya yang bernama iblis itu, anak buahnya berkata, wahai tuanku, kenapa engkau seperti itu? Adakah orang yang mengganggumu? Biar kami bereskan. Apa jawabnya iblis? Enggak, siapa yang berani mengganggu saya? Tapi kenapa tuan menangis bersedih seperti itu? Ketahuilah wahai anak buahku, usaha kita selama setahun, sedikit demi sedikit kita menggoda umatnya Nabi Muhammad. Tapi malam ini, besok mereka semua diampuni dosanya oleh Allah. Sia-sia pekerjaan kita, sia-sia usaha kita. Begitu para anak buahnya mendengar apa yang disampaikan oleh iblis, semuanya ikut menangis sehingga seperti suara gemuruh tangisan. Begitu semua larut dalam tangisan, iblis dengan lantang berkata, sudah, tidak ada yang perlu kita sesali, tidak ada yang perlu kita ratapi. Mari kita bekerja lagi, kita sing-singkan lengan baju, kita goda mereka lagi. Bagaimana cara menggoda mereka? Buat mereka lalai, buat mereka sibuk. Sibukkan mereka dengan satu, bil ladzat wasyahawat wa syurbil khamri hatta yabghadahumullah. Lalaikan mereka semua dengan kelezatan-kelezatan dunia, kenikmatan-kenikmatan dunia. Lalaikan mereka dengan syahwat-syahwat mereka sehingga mereka memperturutkan keinginan syahwat mereka. Dan goda juga mereka dengan narkoba, goda juga mereka dengan minum-minuman keras. Kalau itu kalian lakukan, Allah akan murka lagi kepada mereka. Mudah-mudahan dengan hidayah Allah, dengan ma'unah Allah, dengan pertolongan Allah, kita tidak termasuk orang yang mengumbar kelezatan, tidak termasuk orang yang mengejar syahwat, dan mudah-mudahan kita semua dilindungi oleh Allah dari yang disebut dengan syurbil khamri, mengkonsumsi makanan, minuman yang memabukkan. Sekali lagi, selamat Idul Fitri, mohon maaf lahir batin.
taqabbalallahu minna wa minkum siyamana wa siyamakum wa qiyamana wa qiyamakum wa tarawihana wa tarawihakum wa autarana wa autarakum. Mudah-mudahan seluruh ibadah kita selama Ramadan ini diterima oleh Allah, seluruh kekhilafan kita, kesalahan kita oleh Allah ditakdir bisa diampuni oleh Allah, dan mudah-mudahan kita dipertemukan dengan Ramadan yang akan datang. Kalau seandainya kita tidak dipertemukan dengan Ramadan yang akan datang, mudah-mudahan kita diampuni oleh Allah dengan barokah Ramadan ini, sehingga kita bisa sowan kepada Allah dalam keadaan dirahmati, diridhoi, dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.